Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Ya, jumpa lagi kita Bung Ledi Rendra. Tetap Iya. semangat. Ada gempa besar ya kemarin ya, ada 8 skala Richter ya di Balerung UGM Bung Firdaus ya. Iya Tidak betul. ada pemanasan, tidak Kangen ada juga kita. aba-aba ya. Tanggal 19 ya, 19 September kemarin ya. 19 betul. 19 September 2023 ini terjadilah pemanasan-pemanasan baca pres kita ya di Balairung. Tapi disayangkan banget Bung Firdaus, isu yang kuat waktu itu adalah isu tentang hak asasi manusia dan isu tentang ya terkait masalah-masalah sosial ya, termasuk juga masalah-masalah penggusuran gitu ya, itu juga masuk di situ, dan lebih seputar HAM kemarin yang banyak dibahas. Tentunya kita juga berupaya mendorong isu-isu ekonomi di bawah ya, isu-isu ekonomi rakyat bawah gitu ya, grassroots itu yang belum dibahas nih Bung Firdaus, terutama minggu-minggu ini atau 2 minggu ke belakang itu, isu masalah beras ya yang perlu dibahas ini, karena ada peluang negara kita mengalami krisis beras Bung Firdaus. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat dalam acara debat kemarin ya di Balairung ya. Jadi saya pikir itu salah satu keriuhan yang menyenangkan gitu. Jadi kita kangen juga dengan suasana apa namanya GSG, atau kalau sekarang disebutnya apa ya? Ya, kalau kita di Bandung dulu lah, Bung Meldi ya, begitu ya. Atau di lapangan basket gitu ya, orang berorasi Ya, menyampaikan misi dan aula visinya gitu. aula barat, aula Kemudian timur Bung aula Firdaus. tim, ya aula barat atau aula timur, kemudian semua orang menanggapi dan memberikan apa namanya perdebatan-perdebatan yang menurut saya itu menyenangkan, menyehatkan begitu. Walaupun dengan sesi yang terbatas ya, karena ya sekali lagi karena 3 baca pres gitu dalam waktu yang terbatas, akhirnya tidak banyak. Dan salah satu yang kita lihat memang dari banyak isu-isu yang sudah berkembang di publik yang mengungkap pada di UGM, ada isu tentang apa ya, konflik sosial, tentang kebebasan berekspresi dan segala macam. Walaupun sekali lagi banyak isu-isu lain yang ternyata belum muncul, dan kita berharap nanti untuk putaran yang lain itu akan muncul, Bung Meli. Nah, yang kita lihat sekarang dalam fenomena 2-3 bulan terakhir ya, Bung Meli ya, ini juga sejalan dengan apa, perubahan cuaca, kemarau yang panjang gitu ya, musim tanam yang bergeser gitu, sehingga kita lihat harga pangan, terutama ini beras nih merangkak naik, Bung Meli. Jadi kalau kita lihat ya, harga beras medium yang tadinya 11 ribuan per kilo di tingkat pengecer gitu ya, mungkin bukan yang terakhir gitu ya, sekarang sudah hampir 13 ribuan, itu paling tidak dari data Badan Pangan gitu ya. Nah, kemudian yang agak tinggi itu sudah 14 ribuan lebih per kilo gitu. Nah, pertanyaan kita baru memasuki bulan September, masih ada Oktober, November gitu ya, atau sampai Desember gitu. Sementara kita sudah punya kemungkinan gitu ya, apa namanya, kita akan sulit mendapatkan beras, kalaupun ada itu harganya semakin tinggi begitu. Nah, pertanyaan kita adalah kira-kira dengan tadi kita sempat optimis mungkin di awal tahun kita, oh ya kita akan sembada pangan begitu, kita akan bisa memenuhi kebutuhan beras nasional. Ternyata tidak juga. Sekali ada cuaca kemarau panjang, kita rentan sekali dan stok kita berkurang, dan kemudian kita melakukan impor beras. Dan setahu saya kita sudah memasukkan hampir 1,4 atau 1,5 juta ton beras untuk tahun ini saja, Bu Meldi gitu. Nah, kira-kira bagaimana solusinya? Apa yang kita harus lakukan? Bagaimana persoalan-persoalan ini bisa diatasi oleh pasangan capres cawapres, atau menjadi kebijakan yang tidak lagi hanya sekedar lip service, tapi yang lebih kontinu, yang lebih berlanjut, Bu Meldi. Ini yang perlu kita angkat, kita perlu suarakan kembali, Bu Meldi. Ya, sebenarnya pada panelis kemarin memang diinisiasi oleh Visipol ya, Visip di UI, Visip UI di UGM, Visipol UGM nih Bung Firdaus. Ini Betul. Fakultas Ekonomi belum turun tangan ya, harusnya begawan-begawan ekonomi kita ini harus turun tangan untuk membahas secara komprehensif masalah-masalah ekonomi di Indonesia, Bung Firdaus. Di banyak sekali sebenarnya krisis-krisis yang di depan mata yang belum dikeluarkan, juga keterbatasan waktu ya, juga keterbatasan panelis juga. Ini saya harap teman-teman ya, teman-teman di kampus ya, dosen-dosen, profesor-profesor ekonomi, ayolah keluar kandang gitu ya, keluar dari gua masing-masing, karena hari ini ya, dan berapa bulan ke depan kita akan melakukan pesta rakyat. Marilah kita bergerombol di panggung rakyat gitu Bung Firdaus.
untuk mengeluarkan ide-ide yang relevan, terutama masalah ekonomi ini, Bung Firdaus. Bengawan-bengawan kita banyak, tapi kalau kita lihat di surat kabar atau di TV, televisi atau media sosial nih, bengawan-bengawan ekonomi ini tidak muncul, Bung Firdaus, untuk mengkritisi masalah ekonomi saat ini. Ya, kemungkinan mungkin sebagian besar begawannya masih sibuk jadi konsultan ekonomi, baik itu yang pemerintah atau pemerintah, tanda kutip gitu. Tapi sekali lagi, yang menjadi kritik kita memang dalam beberapa terakhir gitu ya, kita masih melihat perspektif pemilihan presiden itu dari sisi politik, Bung Aldi. Jadi jangan kaget kalau yang merasa punya hajatan inilah teman-teman visipol gitu, baik itu di UI, di UGM atau dimanapun. Sementara teman-teman hukum, teman-teman ekonomi, teman-teman pertanian, teman-teman teknologi itu masih menjadi penonton. Padahal kalau kita ingat, Pilpres ini kan bukan hanya bicara tentang politik, tentang hak politik, bagaimana mencoblos, mewakili aspirasi politik, tapi bicara hajat hidup, bicara pertanian, bicara pekerjaan, bicara tentang isu-isu yang lain yang lebih mendasar begitu. Jadi betul kata Bung Meldi, kalau Anda ingin melakukan perubahan untuk negeri ini, keluarlah dari kandang Anda, keluarlah dari gelar-gelar profesor Anda, tantang para kandidat ini untuk persoalan ini bagaimana begitu. Persoalan ketidakadaan lahan pertanian, persoalan yang masih tergantung dari musim hujan, persoalan impor-impor beras yang penuh dengan rente gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan belum ada jawabannya gitu. Nah, apakah memang sampai nanti gitu ya? Saya pikir ini yang kita mesti tanya sama Bang Zulkifli Hasan gitu ya. Ini kira-kira apakah juga dengan ya tanda kutip ya ancaman El Nino, ancaman kemarau gitu ya dalam konteks kekurangan pangan, kekurangan beras, apakah ini juga nanti jangan-jangan menjadi berkah dalam konteks tertentu untuk kepentingan tertentu dalam mekanisme rente impor barang misalnya, impor beras gitu. Dan itu yang menurut saya juga wajib kita tanya lebih lanjut. Jadi sekali lagi kita menghadapi sebentar lagi ya krisis pangan, krisis harga-harga, begitu ya gitu. Nah, kira-kira solusinya seperti apa? Dan teman-teman kampus ya saya pikir yang punya kepedulian ini, yang punya core ini juga seharusnya bergerak benar. Jadi tidak hanya menjadi wacana-wacana politik, wacana-wacana yang sifatnya ya apa ya diskursus gitu, tapi persoalan-persoalan yang lebih aktual begitu. Artinya persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari, Bu Meldi. Gitu. Iya, ini persoalan kehidupan sehari ini bisa menjadi sebuah peluru yang melesat, Bung Firdaus, untuk konstelasi perubahan bakal calon presiden ini ya. Ini saya kira akan memberikan warna-warna ya. Siapa yang kuat melakukan opini atau memberikan gagasan yang solutif terhadap ekonomi ini, saya kira dengan bahasa rakyat ya, bahasa rakyat paling bawah, ini peluang untuk terpilihnya makin baik, Bung Firdaus ya. Jadi dengan menggagas ekonomi, karena ekonomilah yang paling dekat dengan persoalan rakyat kita, dan siapa yang bisa meyakinkan rakyat dengan gagasan ekonominya, dialah yang akan terpilih nantinya, Bung Firdaus ya, untuk Pilpres 2024. Betul, dan ini memang butuh kejelian, dan sayangnya kejelian itu tidak ditangkap oleh 3 pasang baca pres di UGM kemarin, Bu Meldi. Jadi ketika ditanyakan tentang pekerjaan, tentang ekonomi, padahal kita tahu harga beras di supermarket sedang mahal, apalagi juga di pasar-pasar begitu ya gitu. Dan kemudian ketika ditanyakan pekerjaan, lapangan pekerjaan, orang lebih bicara bagaimana menjadikan pekerjaan untuk para fresh graduate, para alumni kampus. Karena kalau kita lihat tupoksi kita, bukan tupoksi ya, secara demografi, 50% lebih masyarakat kita itu mengandalkan kehidupannya dari sektor agrikultur atau pertanian, Bu Meldi. 55%, begitu. Nah, 55% hanya punya 10,6 juta lahan pertanian, menghasilkan 50 juta gabah, kemudian 33 atau 34 ton beras. Kebutuhan kita pas-pasan. Kalau ada bencana tidak siap gitu. Tapi dari sisi ekonominya tidak menimbulkan pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat petaninya gitu. Nah, kalau baca pres jeli melihat ini, kemudian memunculkan ide-ide kreatifnya, membangun lapangan kerja di tingkat petani, membangun ekonomi di tingkat masyarakat pedesaan, bisa jadi mereka mendapatkan gain trust yang tinggi begitu. Jadi saya pikir, ya saya tidak tahu ya, apakah ini memang ketidaksiapan masing-masing calon presiden wakil presiden, ketidaksiapan tim karena masih kerasa kerusuk nih Bu Meldi, masih nyari pasangan gitu ya, atau yang sudah punya pasangan masih cari kira-kira membentuk tim kerja, bentuk tim tim sukses atau tim pemenangan, sehingga ide-idenya masih belum banyak muncul begitu. Padahal waktu semakin mepet, situasi kedaruratan semakin terjadi, kebutuhan akan harga pangan semakin
semakin mendesak gitu. Jadi saya pikir kejelian dalam melihat isu, kejelian untuk melihat momentum gitu ya. Sehingga kalau kita katakan misalnya pasangan-pasangan yang suaranya masih rendah atau mengatakan gua belum punya penetrasi untuk kelompok tertentu begitu ya. Ya, inilah momentumnya, isu real, isu aktual begitu. Sayangnya ya tidak cukup cepat ditangkap, tidak cukup punya agregat program-program gitu ya. Kita masih didinamokan dalam visi-visi cerita-cerita besar gitu ya. Padahal hanya dipilih untuk 5 tahun atau maksimal 10 tahun. Jadi strategi kerja yang kita tunggu sebenarnya begitu. Ya, Bung Firdaus, ini Capres ini terjebak dengan isu-isu Indonesia emas ya, Indonesia maju, kelas menengah, ekonomi kelas menengah. Ini isu-isu sebenarnya isu-isu yang halusinasi. Ya, pepatah lama mengatakan pulau di seberang lautan kelihatan, laler di hidung nggak kelihatan, Bung Firdaus. Ini isu beras, ini harus menjadi perhatian sungguh-sungguh daripada bercerita atau berhalusinasi atau delusi tentang Indonesia emas, Bung Firdaus. Betul. Jadi tidak hanya beras, tapi juga pangan yang lain, gula, pupuk. Artinya soal-soal yang sehari-hari dengan kita, begitu. Jadi kalau itu bisa dikemas, direspon gitu ya, sebagai sebuah langkah kerja per tahun, per kabinet, itu akan sangat-sangat cantik, Bu Meldi. Kalau kita katakan kita punya mimpi Indonesia maju 20 atau 25 tahun lagi, punya Indonesia emas, itu bagian dari stepping yang akan kita jadikan sebagai misi ke depan. Gitu. Tapi yang kita akan lihat nanti dalam program-program yang dekat, yang sehari-hari, yang bisa diukur dalam jangka setahun, gitu ya, rencana kerja per tahunan, atau misalnya maksimal 5 tahun, Bu Meldi, gitu. Dan itu yang tidak muncul begitu. Jadi kita masih terjebak dalam jargon, gitu ya, dalam narasi-narasi besar, tapi ketika kita akan coba bumikan, kita gagap persoalan sebenarnya apa sih yang ada di Indonesia, gitu. Apa kebutuhan masyarakat Indonesia, gitu. Jadi mungkin harapan kita dengan situasi yang begini, para pasangan capres-cawapres segera berbenah diri, segera melihat isu-isu aktual, menjual isu-isu yang lebih realistis, yang lebih bisa dikejar, yang bisa dikuantifikasi, bisa dinilai oleh publik, sehingga menimbulkan semangat orang untuk memilih, sehingga menimbulkan semangat orang untuk memonitoring kerja-kerja pemerintah. Kalau tidak, ya kita akan menjual pepesan kosong lagi, begitu. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bu Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.